Hai guys, balik lagi di Hoki Kelvin. Yuk kita lanjut lagi kasusnya Vina di hari ini guys. Seperti apa pembahasannya, kita lihat yang lagi rame ya dengan kesaksian baru. Penuh dengan saksi-saksi baru nih guys ya. Waduh, kita lihat di videonya seperti apa sih. Dua orang saksi ini nggak bener semua karang-karang. Ya kalau sama si Ismail sih gue masih ada kemungkinan lah. Soalnya dia bawa anak, ntar anaknya ngomong apa kan kita belum tahu. Kalau nggak ada kelanjutan soal anaknya berarti anaknya nggak diupload. Nggak percaya tuh si Kang Deddy Mulyadi kalau nggak ada uploadan lanjutan dari Kang Deddy Mulyadi ya untuk si Pak Ismail ini. Nah kalau si masih Pak Adi ini gue yakin dia halus ini orang, emang udah jalan spiritual lah, musafir. Udah gitu dia mau makan nih. Suara memel banget ini suaranya. Makan bukannya dulu malah duduk-duduk di jalan. Nah kan katanya gerimis. Ya. Yang gue tunggu-tunggu tuh saksi yang pelapor pertama di Polsek Talun. Nah itu kan tercatat di kepolisian, data-data namanya lah, KTP-nya lah, apa segala macam pasti kan dicatat sama kepolisian ke Polsek Talun. Nah itu kenapa belum keluar tuh? Nah yang gue butuh dia saksi ngelihat gak pas terpontang-panting itu motor. Kalau dia ngelihat, nah berarti sudah ada teruji, udah terbukti karena di polsek ada laporannya, ada buktinya gitu loh. Bukan saksi yang berdiri sendiri, ini kayak apa? Tahu, imajinasi liar. Ada yang ngepot terus standing lah, nabrak. Ada yang musafir, sampai spiritual abis ke kuburan, jalan ngigo apa gimana kata gua. Ngaco banget tuh tadi tuh si Adi tuh, sampai gue banyak di komen, dihujat-hujat segala macam. Gue juga pro kecelakaan kali, dikira gue pro Aep atau pro Ibtu Rudiana. Aduh, viewer baru apa, suara kayak mel-mel, lu mel-mel denger berapa kali. Nah channel gue upload berapa kali lah, suara kayak mel-mel. Saya mengajak Anda untuk melihat kembali soal sumpah-sumpah yang tadi Anda sampaikan itu. Banyak yang bersumpah. Salah satunya adalah Ibtu Rudiana yang bahkan berani melakukan sumpah pocong. Kita lihat kembali tayangan bagaimana Ibtu Rudiana kemudian menyatakan berani untuk mengambil sumpah pocong. Berikut ini. Sumpah pocong. Masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Coba, sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Harusnya pertanyaan jangan itu dong. Apakah 8 pidana ini adalah korban yang ditumbalkan apa bukan gitu kan? Kesalahan dari mereka gitu. Harusnya seperti itu ya. Yang saya hidup dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya, demi Allah gitu. Demi Allah, 7 keturunan saya mati semua Pak. Wudi, serem juga. Itulah pernyataan Ibtu Rudiana saat mengaku berani melakukan sumpah pocong pada konferensi pers. Iya, Pak Susno, komentar Anda soal sumpah pocongnya Ibtu Rudiana? Saya tidak berkomentari, itu hak pribadinya Pak Ibtu Rudiana, tetapi saya hanya secara general aja saya katakan bahwa sumpah di dalam agama itu, agama apapun juga ya, seluruh agama, seluruh keyakinan, kepercayaan tidak boleh dipermainkan. Kalau di dalam Al-Quran ada tidak boleh mempermainkan nama Allah, di agama lain juga saya kira begitu. Soal ada yang begitu, aku tidak campur tangan urusan masing-masing. Ya.
Bahkan Ketua Polri Jenderal Listio Sigit juga terancam didesak mundur karena dinilai tidak mampu tangani kasus ini yang sudah 8 tahun lamanya. Terlebih menindaklanjuti keterlibatan Ibtu Rudiana, padahal jauh sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Listio Sigit agar mengusut tuntas kasus Vina ini secara transparan. Namun alhasil ia justru melindungi Ibtu Rudiana yang faktanya telah banyak melakukan pelanggaran etika profesi dan mengakibatkan orang-orang yang tidak bersalah harus dipenjara seumur hidup. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum dari Perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional mendesak agar Kapolri Listio Sigit mundur dari jabatannya. Pelaksanaan tugas masih banyak terdapat kekurangan dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik saran serta aspirasi dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan demi mewujudkan Polri yang dicintai sesuai harapan masyarakat. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk menjadi Bayangkara sejati. Saya Dikayos Mangapul Sirait, Ketua Umum dari Perkumpulan Perisai Kebenaran Nasional yang berkantor di Kota Bekasi, Dewan Pimpinan Pusat, pemerhati penegakan hukum dan tata pidana. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Berandus Listio Sigit Prabowo, saya minta Bapak mengundurkan diri ya Pak, daripada tercoreng wajah kepolisian di era berakhirnya kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo yang ke-7, di mana Pak Presiden yang memilih Bapak menjadi Kapolri. Saya tidak melihat Polri di bawah kepemimpinan Bapak itu enteng. Dibandingkan dengan Pak Tito, Bapak itu jauh banget. Karena saya sudah menjadi aktivis sejak tahun 2001. Ya, sejak Bapak Iqbal AKP Kapolda Riau, saya sudah ada dalam urusan bolak-balik kantor polisi mengurusi perkara. Bapak Kapolri yang sekarang tidak seimbang dengan Kapolri pendahulunya. Nggak usahlah Pak Hugeng, ya, dengan Pak Tito Bapak jauh beda. Penilaian kami sebagai masyarakat, tercoreng wajah Polri belakangan ini sejak zaman Ferdi Sambo, Edi Minahasa, ya, kasus Pina, ya, adanya lagi, ya, pertanyaan besar bagi masyarakat, rakyat dan saya, ada apa di 188 mengkuntit Jampitsus sedang makan di rumah makan Prancis. Ini dituntaskan dulu Pak. Lebih baik Pak Listio mundur dari Kapolri sebelum berakhir, supaya terhormat Bapak dari sebuah sistem yang dibuat oleh pemerintah kepada Bapak. Tetap saya katakan rapornya Pak Listio merah. Demikian dari saya, dari kantor relawan Prabowo Merah Putih, ya. Saya akan sampaikan terus ini, Polri di bawah kepemimpinan Pak Listio tidak bertaring, dalam arti tidak bertaring, tidak seperti zamannya Pak Tito Karnavian. Wah, menurut kalian gimana nih? Apakah Pak Listio Sigit ini harus diturunkan jabatannya atau dipecat ya secara tidak hormat? Karena katanya tadi bilang kan, seolah-olah Pak Sigit ini melindungi Rudiana, guys ya. Dan itu yang membuat ex Wakapolri ini katakan keduanya dipecat katanya, guys ya. Menurut kalian gimana nih? Apakah sependapat dengan orang ini, guys? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya, guys ya. Ini kayak tahun ini dia adalah tahun di mana-mana tahun ini adalah nama Kapolri makin turunnya ya, sesuai dengan apa ya, guys ya. Ya ada yang bilang ramalan lah gitu ya. Aku sih nggak percaya sih, cuma katanya ya, ini katanya dia itu adalah tahun ini adalah tahun bintang berjatuhan, guys. Dan mungkin ini, guys, mungkin ya yang kalian bagi kalian yang percaya mungkin ya itu seperti itu, tapi aku sih nggak percaya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe untuk Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya, guys. See you, guys.